Belakangan ini, saya mengamati pilihan lensa untuk sistem Nikon Z, terutama dari pihak ketiga, itu semakin banyak. Lama-lama bisa tidak kalah dari sistem kamera Sony nih. Sepertinya pabrikan lensa pihak ketiga mulai melihat sistem Nikon Z semakin populer di kalangan fotografer dan juga videografer. Di sisi lain, Nikon juga terbuka untuk mereka. Tamron 2875mm f2.8G2 ini memang bukan lensa yang baru. Lensa ini dirilis pertama kali di tahun 2021 untuk sistem kamera Sony E-mount. Dan kini sudah hadir untuk Nikon Z dan saya langsung pasangkan dengan Nikon ZF untuk review kali ini. Secara desain, 2875mm terlihat relatif compact untuk bukaannya yang konstan di f2.8. Beratnya kurang lebih setengah kilogram saja, tepatnya 540 gram, dan panjangnya 11,7 cm. Filter thread-nya mirip dengan lensa Tamron pada umumnya, 67mm. Nggak besar dan bisa sharing dengan lensa-lensa Tamron lainnya. Dan shoot-nya berbentuk bunga dan sudah tersedia dalam paket pembelian. Dibandingkan dengan generasi pertama, desain ergonomi lensa ini lebih enak digenggam. Ada manual focus ring-nya dan bisa diganti fungsinya menjadi aperture, kompensasi exposure, atau ISO. Karena Nikon ZF sudah punya ISO dan exposure kompensasi dial di bagian atas kamera, saya pilih fungsi ini menjadi aperture saja. Tapi kalau teman-teman takut kesenggol dan mau matiin ring ini, bisa juga tinggal pilih none saja. Peningkatan yang signifikan juga ada di motor autofokusnya yang kini sudah menggunakan motor VXD yang paling canggih dan cepat. Ini oke banget untuk subjek yang bergerak cepat dibandingkan dengan teknologi sebelumnya RXD atau OSD. Di bodi lensa ada satu tombol fungsi yang bisa kita ganti fungsi-fungsinya, tapi tidak ada tuas untuk on-off autofocus. Selanjutnya ada USB port yang terbuka untuk firmware update dan juga Tamron Lens Utility. Kalau teman-teman ingin tahu lebih jauh tentang Tamron Lens Utility atau TLU, silakan cek linknya di atas atau di deskripsi di bawah. Lensa ini weather shield dengan 8 titik shield. Bagian depan dilapisi oleh fluorine coating. Jadi debu dan air itu sulit menempel dan mudah dibersihkan. Jadinya saya nggak ragu untuk menggunakan lensa ini untuk jalan-jalan ke pelabuhan sambil naik sampan. Resistensi untuk jarak fokal lensanya ini menurut saya cukup berat, sehingga sangat positif ya. Jadi waktu kita bawa, dia tidak menurun atau berubah jarak fokalnya tanpa sengaja. Tapi manual focus ring-nya menurut saya resistensinya justru terlalu rendah. Terlalu mudah untuk berubah ya. Jadi kesenggol sedikit ini bisa berubah. Ngomongin soal kualitas gambarnya, ketajaman lensa ini menurut saya oke banget. Subjeknya baik di tengah maupun tepi itu dua-duanya tajam. Dan bokehnya juga sudah ditingkatkan kualitasnya. Karakternya terlihat lebih halus daripada lensa generasi pertama. Tapi dibandingkan dengan lensa fix, bokehnya menurut saya masih kurang mulus sedikit. Sepertinya Tamron lebih mementingkan ketajaman daripada kemulusan bokeh. Tapi balik lagi, bokeh ini adalah sesuatu yang estetik, sulit diukur kualitasnya, dan sifatnya juga subjektif. Ada yang suka dan mungkin ada yang nggak suka. Chromatic aberration atau CA itu juga terkontrol dengan baik. Sulit menemukannya di pemotretan biasa-biasa saja. Hanya di kondisi super kontras mungkin kita akan bisa melihatnya. Yang keren dari lensa ini adalah jarak minimum fokus. Dia bisa fokus sedekat 18 cm saat kita pakai jarak fokal 28 mm. Dan di 75 mm itu masih cukup dekat, yaitu 38 cm.
Memang ini bukan teritori lensa makro karena perbesaran maksimumnya 0,37 kali saja. Kalau makro biasanya minimal 0,5 atau 1 kali. Tapi lumayan juga ya untuk lensa zoom yang praktis seperti ini bisa fokus cukup dekat atau close up. Ketajamannya sedikit menurun di jarak fokus minimum, tapi overall secara keseluruhan masih cukup baik dan bokehnya juga bisa sangat mulus sekali, sangat blur. Untuk autofocus ya, di kondisi cahaya yang cukup terang, di Nikon Z-F ini menurut saya sangat cepat, tidak berisik, dan sangat bagus sekali. Tapi di kondisi yang sangat gelap, misalnya di restoran yang hanya diterangi lampu-lampu bolam yang kuning yang kontrasnya rendah, autofocus akan terasa pelan dan agak sedikit hunting maju mundur, terutama kalau subjeknya difoto dari jarak yang cukup dekat. Secara umum, kelemahan lensa ini boleh dibilang cukup minim. Kelemahan utama lensa ini, kalau kita bandingkan dengan lensa zoom f2,8 yang lain, yaitu fokal lensanya yang mulai dari 28 mm daripada 24 mm. Jadinya, kita perlu mundur 1-2 langkah untuk menyamakan dengan view yang didapatkan di lensa 24 mm. Dan 28 mm menurut saya perspektifnya lebih ke arah realistis daripada 24 mm yang lebih dramatis untuk landscape fotografi. Tapi kompromi 4 mm tersebut membuat ukuran lensa Tamron ini jauh lebih compact, ringan, dan harganya pun sekitar sepertiga saja daripada yang punyanya Nikon Z atau Sony GM yang harganya mencapai 30-an juta per lensanya. Kelemahan kedua adalah port USB-C yang terbuka, yang mungkin akan jadi sarang debu ya. Saya sudah sarankan Tamron lebih baik bikin karet untuk menutup USB port ini, atau bikin koneksi USB-nya di bagian rear cap. Ketiga adalah munculnya flare saat menghadapi cahaya yang keras dari samping atau belakang. Dalam beberapa tahun terakhir, Tamron ini memang ibarat angin segar ya bagi teman-teman yang senang lensa yang berkualitas tinggi untuk bekerja atau sekedar hobi saja. Harga lensa 2875 mm ini memang lebih tinggi daripada lensa Tamron era DSLR, tapi jauh lebih murah dibandingkan dengan lensa pihak pertama. Memang ada beberapa kelemahan dan hal yang saya tidak suka dari lensa ini, tapi lebih banyak kelebihannya yang membuat saya menyukai lensa ini, terutama untuk lensa kamera Nikon Z. Terima kasih sudah menyimak review Tamron 2875 mm f2,8 G2 ini. Jika teman-teman ingin mendapatkan lensa ini, silakan cek link pembeliannya di bagian deskripsi. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di review lensa berikutnya. Oke, bye-bye.